Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan efisiensi single wall carbon nanotube untuk obat anti kanker ifosfamid. Next. Perkenalkan di sini kami ada Uci Nur Hasana, Indi Anfita Afani, saya sendiri Muhammad Khalil Gibran dan Hilman Irsandi. Next. Untuk lebih lanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Ifosfamid yang pertama kali dikembangkan di Astawerk di Jerman adalah salah satu kelas oksazofosforin dari algen alkilasi yang menunjukkan aktivitas antitumor dan imunomodulator. Aktivitas klinis ifosfamid pada berbagai kanker telah diverifikasi. Pembatasan dosis toksisitasnya disebabkan oleh biotransformasi yang mengarah ke metabolit reaktif yang tinggi seperti akrolain dan fluoroasetaldehyde. Sel rapid dividing yang sehat dapat ditargetkan ke obat kemoterapi ke obat kemoterapi untuk menyebabkan toksisitas sistemik pada pasien. Tapi yang diberikan tapi dosis yang diberikan tinggi telah mengakibatkan neurotoksisitas tinggi, nefrotoksisitas, urotoksisitas, ensefalopati, dan kardiotoksisitas. Nanomaterial telah diteliti dalam bidang biomedis. Penelitian terbaru dalam nanoenkapsulasi telah mendukung sistem pengiriman obat yang meningkatkan kemanjuran, spesifitas, dan kemampuan penargetan agen terapeutik. Nanokapsul dengan obat yang efisien dapat mengurangi toksisitas sistemik dan meningkatkan akumulasi obat di situs target. Di satu sisi, efek samping obat akan berkurang dan sel-sel normal yang sehat akan dilindungi dari pengobatan kemoterapi. Di sisi lain, obat dapat dilindungi dari dampak lingkungan dengan enkapsulasi nano sampai mereka mencapai situs target yang menghasilkan stabilitas jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai berbagai kalkulasi yang dilakukan dalam studi ini. Yang pertama yaitu menghitung energi absorbansi dari hasil enkapsulasi EFO dan single wall carbon nanotube murni dengan persamaan sebagai berikut, di mana EADS adalah energi absorbansi, kemudian EIFO at SWCNT ini merupakan total energi yang diperlukan dari hasil optimasi. Nah, kemudian di sini EIFO at SWCNT dikurangi dengan hasil penjumlahan dari energi SWCNT murni dan energi EFO murni. Kemudian selanjutnya HOMO dan LUMO dianalisis untuk mempelajari ikatan serta stabilitas kimia dari sistem yang telah dijalankan. Kemudian serta mempelajari struktur elektroniknya. Nah, selisih yang diperoleh dari HOMO dan LUMO atau delta EG ini dapat digunakan sebagai indeks stabilitas. Kemudian yang terakhir yaitu mengkalkulasi indeks elektrofilitas global. Nah, di sini terdapat 3 persamaan. Persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, persamaan yang pertama ini digunakan untuk menghitung potensi kimia. Rumus yang kedua ini digunakan untuk menghitung kekerasan kimianya. Dan yang ketiga, setelah persamaan satu dan kedua mendapatkan hasil, kemudian akan dihitung persamaan ketiga yaitu indeks elektrofilitas globalnya. Nah, indeks ini digunakan untuk mengukur kemampuan akseptor elektron dalam memperoleh muatan elektronik dari donor elektron. Untuk result dari jurnal ini akan dibahas 2 poin. Yang pertama adalah conformational NIR analysis dari IFO, dan yang kedua adalah enkapsulasi IFO into SWCNT. Yang pertama, conformational analysis of IFO, itu ini langkah awal dalam memahami gimana sih cara molekul obat IFO ini berinteraksi dengan karbon nanotubnya. Yang pertama itu dilakukan optimasi geometri. Di sini semua kemungkinan konformasi senyawa heterosiklik IFO itu diubah bentuknya secara komputasional, dan gambarnya bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Itu ada IFO 1 sampai IFO 8 yang digunakan untuk menguji manakah yang paling stabil. Ini menggunakan software Gaussian 9 dengan perhitungan DFT di Trilib. Untuk gambarnya itu atom colors-nya dapat dilihat pada keterangan gambar. Setelah
mendapatkan optimasi geometri tadi, maka dilakukan analisis terhadap sifat-sifat kimia dari berbagai konformasi tadi. Nah, hasilnya itu dapat dilihat pada tabel. Kita bisa mendapatkan energi gap, potensial kimia, chemical hardness, dan juga electrophysibility-nya. Nah, kita berfokus pada tabel yang EG, di mana nilai EG yang relatif tinggi itu menunjukkan bahwa konformal yang memiliki stabilitas kimia yang tinggi itu nilai EG-nya tinggi. Jika kita fokuskan pada nilai EG-nya, IFO 08 itu memiliki EG yang tertinggi yang disebut dengan hardest conformer. Sedangkan untuk nilai EG yang terendah itu didapatkan dari IFO 2 yang disebut dengan softest conformer karena nilainya paling rendah dan paling terpolarisasi. Selanjutnya adalah karakteristik bond critical points atau karakteristik BCP yang sebelumnya udah disinggung tadi. Ini untuk mengetahui lebih dalam bagaimana mengenai karakteristik ikatan hidrogen intramolekul atau ikatan hanya. Nah, di sini menggunakan metode Spinoza yang tadi sudah disinggung. Ini untuk menganalisis hidrogen bondnya yang memanfaatkan konsep electron density field theory untuk mengkarakterisasi ikatan kimia. Nah, hasilnya dapat dilihat pada tabel, kemudian dilanjutkan dengan analisis topologi elektron pada BCP, itu untuk memahami interaksi ikatan. Di situ hasilnya menunjukkan adanya interaksi ikatan hidrogen non-kovalen yang tercermin pada nilai positif density muatan dan Laplacian di BCP. Nah, di sini titik-titik tertentu dalam molekul itu ada BCP-nya yang memiliki karakteristik tertentu dalam hal density elektron dan juga Laplacian density-nya. Nah, Laplacian di sini yang dimaksud adalah sebuah fungsi untuk operasi analisis ikatan kimia. Hasilnya, hidrogen bond intermolekul yang melemah itu telah terbentuk pada konformer yang paling stabil. Gambar ini merupakan molecular electrostatic potential map yang dibuat oleh Gauss-View, di mana yang menunjukkan perbedaan warna itu sebagai visualisasi potensi elektrostatis yang berbeda di permukaannya. Untuk warna yang berwarna biru itu adalah area potensial tolak-menolak, sedangkan untuk warna merah adalah area potensial untuk tarik-menarik. Analisis inframerahnya dapat dilihat pada tabel gambar tabel kalkulasi stretching vibrasi dalam IFO-nya. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa konformasi dengan dengan hidrogen bond yang strong itu memiliki stretching frekuensi di atas 3100 cm pangkat minus 1. Selanjutnya ada enkapsulasi of reverse family into single wall carbon nanotube. Poin pertama ialah pengaruh enkapsulasi menciptakan interaksi ikatan kimia antara single wall carbon nanotube dan ifosfamid. Ikatan yang terbentuk ialah ikatan hidrogen. Ikatan ini terbentuk karena pada struktur ifosfamid terdapat atom H yang memiliki elektron bebas. Nah, pada umumnya draft delivery akan membentuk ikatan van der Waals, tetapi pada single wall carbon nanotube ini tidak. Mereka membentuk ikatan hidrogen. Kemudian ada perhitungan DFT dari ifosfamid dan single wall carbon nanotube yang menunjukkan orbital HOMO-LUMO terlokalisasi pada single wall carbon nanotube. Nah, orbital HOMO dan LUMO ini yang terlokalisasi pada single wall carbon nanotube akan terlibat dalam interaksi elektronik pada struktur single wall carbon nanotube. Kenapa mereka dapat dibilang terlibat dalam interaksi elektronik? Karena orbital HOMO dan LUMO ini ketika mereka terlokalisasi, mereka akan mengambil peran atau terlibat dalam transfer elektron. Kemudian bisa di slide selanjutnya mungkin. Nah, dapat terlihat di sini nilai celah energi ifosfamid yang terikat pada single wall carbon nanotube lebih kecil daripada single wall carbon nanotube sendiri. Hal ini menyebabkan kestabilan single wall carbon nanotube itu lebih stabil. Nah, celah energi ini adalah perbedaan antara energi yang diperlukan untuk melepas elektron dari HOMO ke LUMO. Nah, nilai celah energi yang lebih rendah ini dapat menunjukkan bahwa single wall carbon nanotube yang terenkapsulasi membutuhkan energi yang tinggi untuk mengubah keadaan kimianya.
Makanya single wall carbon nanotube dan IFOF yang terenkapsulasi ini memiliki biocompatible yang mumpuni. Bisa ke slide sebelumnya? Disebutkan juga reaktivitas dari single wall carbon nanotube menurun yang diakibatkan nilai kekerasan kimia yang meningkat. Nah, bisa di slide yang grafik tadi. Nah, nilai kekerasan kimia ini dapat dilihat pada nilai 1,118 yang dibandingkan dengan single wall carbon nanotube sendiri 0,979. Nah, nilai kekerasan kimia yang gede ini merupakan indikator kemampuan molekul atau sistem untuk menahan perubahan elektronik dan reaktivitas kimia. Dalam konteks ini, peningkatan nilai kekerasan kimia menunjukkan bahwa single wall carbon nanotube yang terenkapsulasi dengan IFOS menjadi lebih stabil dan kurang reaktif terhadap perubahan kimia. Dan ini mendukung sifat biocompatibility dari single wall carbon nanotube yang memiliki celah energi kecil tadi. Balik ke slide sebelumnya. Kemudian ada IFOS pamit mengurangi reaktivitas single wall carbon nanotube karena nilai kekerasan kimianya meningkat dibandingkan bentuk aslinya. Nah, hal ini yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada poin 4, IFOS pamit yang terikat pada single wall carbon nanotube dari variabel dapat dilihat dalam gambar slide selanjutnya. Di sini dapat terlihat ifosfamid dari dalam terikat dengan bagian dalam dari single wall carbon nanotube. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk konklusinya, kami telah menghitung energi ikat dan ikatan keseimbangan jarak untuk kompleks IFO SSWCNT yang dioptimalkan penuh setelah penentuan konformal ifosfamid yang paling stabil dari 8 kemungkinan konformal. Hasil telah menunjukkan bahwa single wall carbon nanotube yang cocok untuk enkapsulasi IFO untuk enkapsulasi IFO memiliki diameter sekitar 13,456 Armstrong. Nilai energi absorpsi menunjukkan IFO menyerap ke dinding interior single wall carbon nanotube melalui proses chemisorption. Secara keseluruhan, single wall carbon nanotube bisa menjadi kandidat yang cocok untuk enkapsulasi obat IFO dengan toksisitas yang lebih rendah. Ini adalah referensi yang kami gunakan pada presentasi kali ini. Next. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.